Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Kali ini saya mengangkat satu tema yang sangat menarik. Kebetulan saya muslim, saya tinggal di Jawa dan saya pakai ikat, tapi ikatnya ikat Bali, langgamnya langgam Jawa. Saya akan analisa pernyataan Pak Jokowi tentang cawe-cawe. Ada dua pemahaman dulu tentang cawe-cawe yang saya pelajari sebagai orang Jawa yang sehari-hari tinggal di masyarakat dengan budaya Jawa. Yang saya tahu kalimat yang sering diucapkan oleh orang tua atau orang yang bijak itu bukan saya cawe-cawe, tapi kebalikannya. Saya tidak cawe-cawe. Nah, kita terjemahkan dulu secara etimologi bahwa cawe-cawe itu berarti turut serta atau campur tangan tanpa diminta. Itu cawe-cawe. Jadi dia campur tangan tanpa diminta. Nah, yang diajarkan oleh orang tua saya, kalau saya ini seorang pejabat, saya ini seorang negarawan, begitu, maka yang benar itu saya menasihati seseorang. Kamu saya nasihati, kamu jangan melakukan hal-hal yang tidak baik ini. Kalau kamu tetap melakukan hal yang tidak baik sementara saya sudah memberi nasihat, maka hasilnya buruk atau negatif, aku ora cawe-cawe. Jadi ketika kita menyebut cawe-cawe itu harus ada introduksi dulu atau kata pengantar dulu. Saya ini sudah berusaha menasihati. Ketika saya berusaha menasihati, sudah memberikan saran, memberikan contoh, ini positif, ini negatif, dan ternyata kalian itu mengambil negatifnya, maka saya akan katakan, kalau kamu tetap melanjutkan tindakan kamu, kebijakan kamu, atau pilihan kamu yang kemudian nanti berefek buruk atau negatif, aku ora cawe-cawe. Artinya aku ora cawe-cawe sudah bukan urusan saya, karena saya menasihati. Nah, kalau benar Pak Jokowi itu orang Jawa, kalau dia ingin mengatakan maksudnya itu aku ora cawe-cawe, itu betul. Tetapi ketika Pak Jokowi yang selama ini dikenal sebagai orang Jawa justru mengatakan cawe-cawe, ada dua pemahaman saya. Ini sebuah ketidaktahuan tentang prolog, ya, bahwa sebelum mengatakan cawe-cawe itu harus ada kata aku ora cawe-cawe, atau beliau tahu tapi memang sengaja mengatakan cawe-cawe. Kalau ini yang dipilih pilihan kedua, aku cawe-cawe, aku intervensi, ya, dan itu tidak melanggar hukum, berarti saya membangun sebuah pengertian, ini sebuah kesadaran yang dipilih oleh Pak Jokowi untuk mengatakan saya intervensi. Cawe-cawe itu intervensi. Dan kalau intervensi terhadap proses jalannya pemilihan presiden, ya, bahkan seolah-olah mengatakan saya cawe-cawe, berarti dia tidak percaya kepada partai-partai politik, karena partai-partai politik itu pasti punya capres dan cawapres masing-masing, atau mungkin mereka yang tidak mencapai 20% presidensial threshold pasti akan menempuh koalisi apapun namanya. Yang kedua, dia berarti menganggap capres yang lain yang dia tidak cawe-cawe itu tidak memenuhi syarat, dan ini tidak benar. Tidak ada haknya Pak Jokowi, karena di situ ada KPU, ada Bawaslu, ada partai-partai politik, dan ada tokoh-tokoh politik yang tentu saja siap menjadi presiden dan siap menjadi wakil presiden, gitu loh. Jadi nggak boleh saya cawe-cawe, berarti dia menenggelamkan suara 275 juta penduduk Indonesia ini, seolah-olah mereka itu nggak ngerti, makanya saya perlu cawe-cawe. Jadi jangan mudah mengatakan cawe-cawe. Kalau saya dalam posisi seorang Presiden Jokowi, maka pilihan diksi kalimat saya memilih sebagai pandito. Pandito itu artinya orang yang sangat berbijak, sangat banyak memberi nasihat dan cocok dijadikan panutan. Maka saya akan mengatakan, kowe wis tak nasihati, kamu sudah saya nasihati, nek apa-apa, kalau ada kejadian apa-apa dan ternyata kamu melanggar, aku ora cawe-cawe. Itu yang benar. Jadi bukan mengatakan saya cawe-cawe dan itu tidak melanggar hukum, ya. Itu seperti mendelegitimasi
kemampuan partai politik melahirkan kader, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, sejelek apapun apakah KPU, Bawaslu, dan institusi yang lain, seolah-olah mereka ini di bawahnya presiden. Salah. Pak Harto yang lahir di Jawa, memakai nama Jawa dan mengagungkan budaya Jawa aja nggak pernah mengatakan aku cawe-cawe. Coba cari ya di literatur apakah pernah ada kata-kata itu. Begitu juga Pak SBY yang lahir di Pacitan juga tidak pernah mengatakan saya cawe-cawe, karena memang itu sudah bukan urusannya. Presiden yang sekarang itu yang paling bagus mempersiapkan pelaksanaan pemilu. Nah, kalau yang dilakukan oleh Pak Jokowi jelas intervensi, membawa satu partai politik, mengajak ketua-ketua partai politik berkumpul di Istana Negara yang pasti sekecil apapun itu biayanya APBN, kalaupun bukan APBN juga tidak benar, dan akhirnya menelurkan calon yang namanya Ganjar Pranowo. Nggak boleh. Jadi ini makin melegitimasi bahwa apa yang disampaikan oleh sahabat saya Mas Profesor Denny Indrayana dari Australia itu sebenarnya hanya pemantik, dan banyak orang yang akhirnya kebakaran jenggot, dan akhirnya muncullah kata cawe-cawe. Cawe-cawe ini sekaligus buat saya pribadi yang orang Solo, bukan Solo. Kalau Anda lahir di Solo, tentu Anda akan mengatakan Solo, ya. Solo itu orang yang tinggal di sekitar Surakarta. Saya KTP Solo, Surakarta. Nah, kampung saya aja kampung batik kan begitu. Nah, jadi deskripsi ini cukup menjelaskan kepada kalian yang bukan orang Jawa atau orang Jawa tapi tidak memahami unggah-ungguh Jawa. Yang benar itu kalau saya ini seorang pemimpin, seorang yang bijak, saya mengatakan aku sudah menasihati kamu, kalau kamu langgar, kamu tabrak, muncul akibat, aku ora cawe-cawe. Tetapi kalau dia cawe-cawe dan itu bukan bidangnya, sama dengan dia mendelegitimasi kekuatan-kekuatan partai politik, fungsi-fungsi rekrutmen politik, seolah-olah yang mampu itu hanya saya, dan itu tidak benar. Jadi saya luruskan di tempat ini, pemimpin publik yang bagus, tokoh politik yang bagus, kalau dia negarawan, dia mengatakan silahkan proses politik ini berjalan alamiah, aku ora cawe-cawe. Sekian, salam merdeka dari orang merdeka, berbicara merdeka, berpikir merdeka, dan harus kita merdekakan negara ini dari oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.